Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, agar kita semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa agar apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengidentifikasi peta sebagai penunjuk lokasi. Yang kedua, menjelaskan luas dan letak wilayah Indonesia. 1. Peta sebagai penunjuk lokasi. A. Pengertian dan jenis peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala atau perbandingan tertentu melalui penentuan sistem proyeksi. Ilmu yang mempelajari peta adalah kartografi. Manfaat peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif di muka bumi. Yang kedua, menunjukkan gerakan dan kecenderungan perubahan pola keruangan di muka bumi. Yang ketiga, menunjukkan arah, jarak, serta fenomena fisik dan sosial budaya. Dan yang keempat, menggambarkan ukuran, luas, dan bentuk fenomena fisik dan sosial budaya. Berikut beberapa kategori yang digunakan dalam pembagian jenis peta. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Jenis peta berdasarkan bentuknya sebagai berikut. 1. Peta datar adalah suatu peta yang dibuat dalam bidang datar, seperti kertas, kain, dan sebagainya. Adapun untuk mengetahui kondisi wilayah dalam peta seperti wilayah, daratan, atau perairan, biasanya peta datar hanya menggunakan warna untuk membedakannya atau simbol lainnya. Yang kedua, peta timbul adalah peta yang dibuat sesuai dengan bentuk aslinya. Adapun bentuk-bentuk kenampakan pada suatu wilayah dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Dan yang ketiga, peta digital adalah peta yang dibuat dengan alat bantu modern seperti komputer. Yang kedua, berdasarkan isinya. Jenis peta berdasarkan isinya sebagai berikut. Yang pertama, peta umum adalah peta yang memberikan gambaran umum atau kenampakan yang bersifat umum dari suatu daerah. Dan yang kedua, peta khusus, disebut juga peta tematik. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan khusus pada daerah tertentu. Contoh peta khusus yaitu peta persebaran flora dan fauna, peta kependudukan, dan peta tambang. Yang ketiga, berdasarkan skalanya. Yang pertama, peta kadaster, yaitu peta yang mempunyai skala 1:100 sampai 1:5000. Peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan peta tanah atau peta dalam sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar, yaitu peta yang mempunyai skala 1:5000 sampai 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit, misalnya peta kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga, peta skala menengah, yaitu peta yang mempunyai skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang agak luas, misalnya peta provinsi. Yang keempat, peta skala kecil, yaitu peta yang mempunyai skala 1:500.000 sampai 1:1.000.000 atau lebih. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang relatif luas, misalnya peta negara, benua, bahkan dunia. B. Syarat, cara penggunaan, dan komponen peta. Adapun syarat pembuatan peta sebagai berikut. Pertama, konform, yaitu bentuk peta yang digambar harus sebangun atau sama dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.
Yang kedua, ekuidistan, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skalanya harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. Dan yang ketiga, ekopalen, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Adapun cara penggunaan peta untuk mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh informasi tentang lokasi objek, yang harus diperhatikan adalah keterangan simbol pada legenda peta dan melihat lokasi simbol tersebut pada peta. Yang kedua, informasi tentang lokasi objek juga dapat dilihat dengan menggunakan koordinat peta. Jika peta tersebut menggunakan koordinat lintang dan bujur, koordinat tersebut memberikan informasi tentang lokasi lintang dan bujur dari objek tersebut. Yang ketiga, untuk memperoleh informasi tentang jenis objek geografi yang tampak pada peta, maka dapat memperhatikan karakteristik simbol objek dan melihat keterangan yang ada pada legenda peta. Yang keempat, untuk memperoleh informasi tentang sebaran objek, maka dapat dilihat secara langsung pada peta sebaran dari simbol-simbol yang sama. Yang kelima, untuk memperoleh arah dari objek, maka dapat dilihat dari orientasi peta atau arah utara peta dan menyesuaikan arah objek tersebut dengan orientasi peta tersebut. Dan yang keenam, untuk memperoleh informasi tentang ukuran objek, misalnya panjang dan luas, dapat dilihat pada skala peta. Komponen peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta harus ada pada setiap peta yang dibuat. Judul peta menunjukkan isi suatu peta dan memberikan gambaran tentang isi peta dan daerah cakupan peta. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Dalam pembuatan peta, terdapat dua skala yang dapat digunakan, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Komponen peta yang ketiga, orientasi utara. Petunjuk arah merupakan salah satu komponen dalam peta yang dibutuhkan untuk mengetahui lokasi suatu objek dalam peta. Arah mata angin pada peta sering disebut juga orientasi. Komponen peta yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Beberapa simbol peta berdasarkan bentuknya. Ada simbol titik, simbol garis, simbol lingkaran, simbol bola, simbol aliran, simbol batang, simbol area, dan simbol warna. Simbol warna dalam peta ada warna coklat muda, warna kuning, warna hijau muda, warna merah, warna hijau, warna biru tua, warna biru keputihan, dan warna biru muda. Adapun komponen peta yang kelima adalah garis koordinat. Garis koordinat merupakan garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Komponen peta yang keenam adalah inset. Inset adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Inset dibedakan menjadi dua, inset lokasi dan inset pembesaran. Komponen yang ketujuh adalah legenda. Legenda merupakan salah satu komponen peta yang menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta.
Dan komponen yang kedelapan adalah sumber peta dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta, sedangkan tahun pembuatan peta sangat penting untuk dicantumkan mengingat sebagian fenomena atau objek yang ada pada peta tidak bersifat tetap atau mengalami perubahan. Berikut contoh peta lengkap dengan keterangan komponen petanya. 2. Luas dan letak wilayah Indonesia. A. Luas Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau. B. Letak Indonesia dan keuntungannya. 1. Letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk satu titik koordinat. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun pembagian daerah waktu Indonesia, A. Daerah waktu Indonesia bagian barat atau WIB, B. Daerah waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan C. Daerah waktu Indonesia bagian timur atau WIT. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak Indonesia secara geografis. A. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Yang B. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis merupakan letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan atau bentuk muka atau bagian dalam bumi yang ada di daerah tersebut. Berikut letak geologis negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indonesia-Australia yang bertumbukan dengan lempeng Asia. Yang kedua, Indonesia merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediteran dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Dan yang ketiga, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Yang keempat, letak geomorfologis. Letak geomorfologis diartikan sebagai letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Keadaan Indonesia berdasarkan letak geomorfologis. Yang pertama, terdapat perbedaan suhu udara yang bervariasi dikarenakan adanya pengaruh perbedaan ketinggian dan letak lintang. Yang kedua, keberagaman bentuk muka bumi menyebabkan timbulnya berbagai kemungkinan mata pencaharian, mulai dari nelayan di tepi pantai, pekerja di pabrik-pabrik atau perkantoran di dataran rendah, sampai pada petani di dataran tinggi. Yang kelima, letak ekonomis. Letak ekonomis merupakan letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan. Letak ekonomis Indonesia sangat baik sebab terletak di antara benua Asia dan benua Australia, ditambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan. Yang keenam, letak sosiokultural.
Letak sosiokultural merupakan letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Dan yang ketujuh, letak maritim. Letak maritim merupakan letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Letak Indonesia dilihat dari sisi kemaritiman karena Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu melalui nomor WA Ibu. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.